Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Arogan, sang penakluk iblis terbang keluar dari aula dan berdiri di udara. Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi mengikuti dari dekat, aura gabungan mereka sebagai tiga dewa tingkat 7 yang agung menguasai seluruh arena. Chen Ping, terobosanmu ke alam abadi atas memang di luar dugaanku. Sang penakluk iblis berkata dengan dingin, tapi bahkan seorang dewa tingkat atas tingkat pertama pun masih seperti semut di mataku. Dia membentuk segel tangan, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekitar alun-alun, mengaktifkan arai penyegelan iblis 9 langit dan 10 bumi. Seberkas cahaya keemasan melesat ke langit, membentuk sangkar emas raksasa yang menjebak Chen Ping dan 8 rekannya di dalamnya. Di dalam sangkar, hukum-hukum ditekan dan energi spiritual dikuras, sehingga kultivator biasa bahkan tidak bisa melepaskan 30% dari kekuatan mereka di sini. Hahaha, Yang Mulia penekan iblis tertawa terbahak-bahak. Chen Ping, formasi penyegelan iblis 9 langit dan 10 bumi ini dirancang khusus untuk melawan ras iblis. Kau tidak menyangka, bukan? Meskipun kau manusia, kekuatanmu akan ditekan di sini. Nah, menurutmu apakah kamu masih punya peluang untuk menang? Chen Ping merasakan kekuatan penekan dari formasi tersebut, memang sangat kuat. Jika itu adalah seorang immortal tingkat 1 biasa, mereka mungkin bahkan tidak akan mampu melepaskan setengah dari kekuatan mereka di sini. Namun, dia bukanlah seorang immortal biasa. Kekuatan kekacauan tidak dapat ditekan oleh hukum apapun. Apakah hanya ini yang kau andalkan? Chen Ping bertanya dengan tenang. Sang penakluk iblis terkejut, kau tidak terpengaruh. Maafkan saya karena telah mengecewakan Anda. Chen Ping mengangkat tangannya, mengarahkan pedang pembunuh naga ke arah Yang Mulia penekan iblis. Formasi ini tidak berguna melawanku. Begitu selesai berbicara, dia langsung bergerak. Seberkas cahaya pedang berwarna abu-abu melesat menembus langit malam dengan kecepatan luar biasa. Sebelum penakluk iblis sempat melihat gerakan Chen Ping, cahaya pedang itu sudah tiba di depannya. Tidak bagus. Penakluk iblis terkejut dan buru-buru memanggil perisai emas. Dentang, ujung pedang menghantam perisai, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sebuah retakan besar muncul di permukaan perisai, dan penekan iblis terdorong mundur puluhan kaki, darahnya mendidih. Bagaimana ini mungkin? Sang penakluk iblis merasa ngeri. Perisai emasnya adalah artefak abadi kelas atas dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat, namun hampir hancur oleh satu tebasan pedang. Dan kecepatan Chen Ping terlalu cepat. Ular perak, elang besi, serang bersama, teriak penekan iblis. Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi saling bertukar pandang dan menyerang secara bersamaan. Raja Ular Perak berubah menjadi ular piton perak sepanjang 100 kaki, menyemburkan kabut beracun dari mulutnya. Raja Elang Besi berubah menjadi elang raksasa, cakar tajamnya merobek ruang angkasa. Chen Ping bahkan tidak melirik keduanya, dan kembali mengayunkan pedang pembunuh naga. Chaos, hancurkan. Dua pancaran pedang abu-abu menyerang kedua pria itu secara terpisah. Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi berusaha melawan, tetapi cahaya pedang itu terlalu cepat dan terlalu kuat. Kabut beracun Raja Ular Perak langsung terpotong oleh cahaya pedang, dan momentumnya tidak berkurang. Memutuskan titik vitalnya, cakar Raja Elang Besi berbenturan dengan cahaya pedang dan hancur seketika, cahaya pedang menembus dadanya. Engah, engah. Kedua Raja Iblis itu muntah darah dan terlempar ke belakang, terluka parah dan hampir mati. Dengan satu tebasan pedang, dua Raja Iblis tingkat 7 dari alam abadi atas terluka parah. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua penjaga ilahi tercengang, bahkan Ming Li dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah ini kekuatan seorang immortal tingkat pertama yang berada di puncak kekuatannya? Apakah ini teror dari Dao Agung Kekacauan? Chen Ping tidak berhenti. Dengan gerakan cepat, dia muncul di hadapan Raja Ular Perak. Para pengkhianat harus dieksekusi. Dengan satu tebasan pedang, kepala Raja Ular Perak terlepas, jiwa dan rohnya musnah. Berbalik badan,
dia menyerang lagi dengan pedangnya. Raja Elang Besi mengikuti jejaknya. Dua Raja Iblis besar telah tumbang. Seluruh proses itu hanya membutuhkan 3 tarikan napas. Wajah penakluk iblis itu memucat. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Chen Ping. Kabur, hanya itu yang ada di benaknya. Tapi bagaimana mungkin Chen Ping membiarkannya lolos? Penindas iblis, sekarang giliranmu. Chen Ping melangkah maju dan muncul di depan penindas iblis. Pedang pembunuh naganya diarahkan tepat ke dahi. Penindas iblis. Sang penakluk iblis bertarung mati-matian, melepaskan segala macam harta magis dan kekuatan supranatural. Perisai emas, jimat pelindung, formasi pertahanan, tetapi semuanya sia-sia di hadapan cahaya pedang yang kacau. Tertawa. Ujung pedang menembus lapisan pertahanan dan memasuki dahi penekan iblis. Sang penakluk iblis terdiam, matanya dipenuhi kebencian dan ketakutan. Sebenarnya kau ini apa? Sebelum dia selesai berbicara, jiwanya telah lenyap. Chen Ping menyarungkan pedangnya, dan mayat penakluk iblis jatuh dari langit, menghantam alun-alun dan menimbulkan kepulan debu. Seluruh ruangan menjadi hening. 3.000 penjaga ilahi, lusinan perahu terbang, dan formasi penyegel iblis 9 langit dan 10 bumi. Semuanya menjadi tidak berguna di hadapan Chen Ping. Inilah perbedaan antara alam abadi atas dan alam abadi surgawil. Inilah kekuatan Dao Agung Kekacauan. Chen Ping berdiri di udara, pandangannya menyapu seluruh area. Dengarkan, Ras Lahi. Penindas iblis telah mati, dan Raja Ular Perak serta Raja Elang Besi telah terbunuh. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh, mereka yang melawan akan mati. Suaranya tidak keras, tetapi seperti guntur, meledak di hati setiap prajurit ilahi. Setelah hening sejenak, seseorang melemparkan senjatanya. Dentang, suara senjata yang menghantam tanah terdengar berturut-turut, dan ke-3.000 prajurit ilahi itu menyerah. Formasi penyegelan iblis 9 langit dan 10 bumi secara otomatis menghilang, dan perahu terbang mendarat. Di alun-alun, semua penjaga ilahi berlutut untuk menyerah. Mingli dan yang lainnya sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Satu orang, satu pedang, membunuh 3 dewa tingkat 7 dan menaklukkan 3.000 prajurit ilahi. Ini Chen Ping, inilah orang-orang yang mereka ikuti. Chen Ping mendarat kembali di tanah dan berkata kepada Mingli, kirim pesan kepada penjaga dunia bawah dan prajurit iblis di perimeter luar, dan beritahu mereka untuk datang dan mengambil alih aula penindasan iblis. Ya, jawab Mingli dengan gembira. Saudari ketiga rubah melangkah maju, air mata mengalir di wajahnya. Tuan Chen. Raja beruang, tetua rusa, apakah kalian melihat itu? Tuan Chen telah membalaskan dendam kalian. Chen Ping juga dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Raja beruang punggung besi, rusa tua, semua saudara iblis yang jatuh, apakah kalian melihat itu? Ini baru permulaan. Aku akan menagih setiap hutang darah yang dimiliki para dewa. Kabar tentang jebolnya aula penindasan iblis menyebar ke seluruh wilayah barat seperti badai. Kekuasaan ras ilahi di wilayah barat runtuh dalam semalam. Kelima raja iblis itu telah dibunuh, dan penakluk iblis pun binasa. Banyak suku iblis yang tertindas oleh para dewa bangkit memberontak dan bergabung dalam perlawanan. Hanya dalam satu hari, Chen Ping telah mengumpulkan lebih dari 50.000 prajurit iblis di bawah komandonya. Aula penumpasan iblis menjadi markas besar pasukan perlawanan. Berdiri di alun-alun di depan istana, Chen Ping memandang ke bawah ke arah Mas. Gelombang kebanggaan. Namun itu saja tidak cukup. Dia tahu bahwa para dewa tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Perisai emasnya adalah artefak abadi kelas atas dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat, namun hampir hancur oleh satu tebasan pedang. Dan kecepatan Chen Ping terlalu cepat. Ular perak, elang besi, serang bersama, teriak penekan iblis. Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi saling bertukar pandang dan menyerang secara bersamaan. Raja Ular Perak berubah menjadi ular piton perak sepanjang 100 kaki, menyemburkan kabut beracun dari mulutnya. Raja Elang Besi berubah menjadi elang raksasa, cakar tajamnya merobek ruang angkasa. Chen Ping bahkan tidak melirik keduanya, dan kembali mengayunkan pedang pembunuh naga. Chaos, hancurkan.
Dua pancaran pedang abu-abu menyerang kedua pria itu secara terpisah. Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi berusaha melawan, tetapi cahaya pedang itu terlalu cepat dan terlalu kuat. Kabut beracun Raja Ular Perak langsung terpotong oleh cahaya pedang, dan momentumnya tidak berkurang. Memutuskan titik vitalnya, cakar Raja Elang Besi berbenturan dengan cahaya pedang dan hancur seketika, cahaya pedang menembus dadanya. Engah, engah. Kedua Raja Iblis itu muntah darah dan terlempar ke belakang, terluka parah dan hampir mati. Dengan satu tebasan pedang, dua Raja Iblis tingkat 7 dari alam abadi atas terluka parah. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua penjaga ilahi tercengang, bahkan Mingli dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah ini kekuatan seorang immortal tingkat pertama yang berada di puncak kekuatannya? Apakah ini teror dari Dao Agung Kekacauan? Chen Ping tidak berhenti. Dengan gerakan cepat, dia muncul di hadapan Raja Ular Perak. Para pengkhianat harus dieksekusi. Dengan satu tebasan pedang, kepala Raja Ular Perak terlepas, jiwa dan rohnya musnah. Berbalik badan, dia menyerang lagi dengan pedangnya. Raja Elang Besi mengikuti jejaknya. Dua Raja Iblis besar telah tumbang. Seluruh proses itu hanya membutuhkan 3 tarikan napas. Wajah penakluk iblis itu memucat. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Chen Ping. Kabur, hanya itu yang ada di benaknya. Tapi bagaimana mungkin Chen Ping membiarkannya lolos? Penindas iblis, sekarang giliranmu. Chen Ping melangkah maju dan muncul di depan penindas iblis. Pedang pembunuh naganya diarahkan tepat ke dahi. Penindas iblis. Sang penakluk iblis bertarung mati-matian, melepaskan segala macam harta magis dan kekuatan supranatural. Perisai emas, jimat pelindung, formasi pertahanan, tetapi semuanya sia-sia di hadapan cahaya pedang yang kacau. Tertawa, ujung pedang menembus lapisan pertahanan dan memasuki dahi penekan iblis. Sang penakluk iblis terdiam, matanya dipenuhi kebencian dan ketakutan. Sebenarnya kau ini apa? Sebelum dia selesai berbicara, jiwanya telah lenyap. Chen Ping menyarungkan pedangnya, dan mayat penakluk iblis jatuh dari langit, menghantam alun-alun dan menimbulkan kepulan debu. Seluruh ruangan menjadi hening. 3.000 penjaga ilahi, lusinan perahu terbang, dan formasi penyegel iblis 9 langit dan 10 bumi. Semuanya menjadi tidak berguna di hadapan Chen Ping. Inilah perbedaan antara alam abadi atas dan alam abadi surgawil. Inilah kekuatan Dao Agung Kekacauan. Chen Ping berdiri di udara, pandangannya menyapu seluruh area. Dengarkan, Ras Lahi. Penindas iblis telah mati, dan Raja Ular Perak serta Raja Elang Besi telah terbunuh. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh, mereka yang melawan akan mati. Suaranya tidak keras, tetapi seperti guntur, meledak di hati setiap prajurit ilahi. Setelah hening sejenak, seseorang melemparkan senjatanya. Dentang. Suara senjata yang menghantam tanah terdengar berturut-turut, dan ke-3.000 prajurit ilahi itu menyerah. Formasi penyegelan iblis 9 langit dan 10 bumi secara otomatis menghilang, dan perahu terbang mendarat. Di alun-alun, semua penjaga ilahi berlutut untuk menyerah. Mingli dan yang lainnya sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Satu orang, satu pedang, membunuh 3 dewa tingkat 7 dan menaklukkan 3.000 prajurit ilahi. Ini Chen Ping. Inilah orang-orang yang mereka ikuti. Chen Ping mendarat kembali di tanah dan berkata kepada Mingli, kirim pesan kepada penjaga dunia bawah dan prajurit iblis di perimeter luar, dan beritahu mereka untuk datang dan mengambil alih aula penindasan iblis. Ya, jawab Mingli dengan gembira. Saudari ketiga rubah melangkah maju, air mata mengalir di wajahnya. Tuan Chen. Raja beruang, tetua rusa, apakah kalian melihat itu? Tuan Chen telah membalaskan dendam kalian. Chen Ping juga dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Raja beruang punggung besi, rusa tua, semua saudara iblis yang jatuh, apakah kalian melihat itu? Ini baru permulaan. Aku akan menagih setiap hutang darah yang dimiliki para dewa. Kabar tentang jebolnya aula penindasan iblis menyebar ke seluruh wilayah barat seperti badai. Kekuasaan ras ilahi di wilayah barat runtuh dalam semalam. Kelima raja iblis itu telah dibunuh, dan penakluk iblis pun binasa.
Banyak suku iblis yang tertindas oleh para dewa bangkit memberontak dan bergabung dalam perlawanan. Hanya dalam satu hari, Chen Ping telah mengumpulkan lebih dari 50.000 prajurit iblis di bawah komandonya. Aula penumpasan iblis menjadi markas besar pasukan perlawanan. Berdiri di alun-alun di depan istana, Chen Ping memandang ke bawah ke arah Mas. Gelombang kebanggaan. Namun itu saja tidak cukup. Dia tahu bahwa para dewa tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Benar saja, para pengintai kembali melaporkan hasilnya keesokan harinya. Tuan Chen, 3 yang mulia lainnya dari ras Lahi memimpin pasukan berjumlah 100.000 untuk memperkuat kita. Seru, pengintai itu terengah-engah. Mendengar itu, semua orang menoleh ke arah Chen Ping. Di beberapa arah lain di wilayah barat, terdapat 3 makhluk ilahi lainnya. Setelah menerima kabar bahwa Aula, penaklukan iblis telah direbut, ketiga makhluk ini pasti akan datang membantunya. Chen Ping tersenyum tipis, kau datang di waktu yang tepat. Dia memandang semua orang dan berkata, sampaikan perintah ini, bersiaplah untuk berperang. Dalam pertempuran ini, kita akan menunjukkan kepada para dewa bahwa wilayah barat bukan lagi tempat yang dapat mereka injak-injak sesuka hati. Ya, jawab kerumunan itu serempak, mata mereka berbinar-binar dengan semangat juang. Saat fajar menyingsing, pasukan Protoss mengepung kota tersebut. 100.000 pasukan berbaris 10 mil di luar kuil perlawanan, sebuah masa gelap yang memancarkan aura mematikan. Di barisan depan pasukan, 3 makhluk ilahi yang mengenakan baju zirah emas berdiri di udara, memancarkan aura yang menakutkan. Pria di tengah, dengan wajah bermartabat dan memegang tombak emas, tak lain adalah komandan pasukan bala. Bantuan ini, yang mulia tombak emas. Chen Ping, keluarlah dan hadapi kematianmu. Suara yang mulia tombak emas itu bagaikan guntur, menggema di seluruh langit dan bumi. Di dalam kuil perlawanan, Chen Ping perlahan berdiri. Dia memandang orang-orang di aula, Ming Li, Yusa, saudari ketiga rubah, 100 penjaga dunia bawah, 5 jenderal iblis, 50.000 prajurit iblis. Pertempuran ini sangat penting bagi masa depan wilayah barat. Chen Ping berkata dengan suara berat, jika kita menang, kekuasaan ras Lahi di wilayah barat akan berakhir. Jika kita kalah, kita semua akan binasa. Apakah kamu takut? Kami tidak takut, teriak kerumunan itu serempak. Baiklah. Chen Ping menghunus pedang pembunuh naganya. Ikuti aku ke medan pertempuran. Gerbang kuil perlawanan terbuka, dan Chen Ping memimpin pasukannya keluar kota untuk menghadapi musuh. Kedua pasukan saling berhadapan, niat membunuh mereka melambung ke langit. Yang mulia tombak emas menatap Chen Ping, secercah kejutan terpancar di matanya, kau Chen Ping. Kau memang masih muda. Mampu membunuh yang mulia penekan iblis tingkat pertama alam abadi atas sungguh luar biasa. Tapi hari ini, legendamu berakhir di sini. Chen Ping berkata dengan tenang, yang mulia penakluk iblis juga mengatakan hal ini. Wajah Golden Spear Venerable menjadi gelap, sombong. Aku bukan sampah seperti Zhen Yao. Hari ini aku akan menunjukkan padamu seperti apa seorang immortal tingkat 7 sejati. Dia mengacungkan tombak emasnya, ujungnya berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bentuk formasinya, jaring surgawi. Pasukan ilahi yang berjumlah 100.000 orang secara bersamaan membentuk segel tangan, dan rantai emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, menjalin menjadi jaring emas raksasa yang meliputi area ratusan mil di udara. Ini adalah formasi jaring surgawi yang bahkan lebih kuat daripada aula penekan iblis. Sekali terjebak, bahkan seorang immortal tingkat 9 pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Namun Chen Ping hanya mencibir, trik yang sama lagi. Dia melangkah maju dan menerobos formasi. Kau sedang mencari kematian, ejek Venerable Golden Spear, sambil mengaktifkan formasi besar. Rantai emas itu melilit Chen Ping seperti ular, berusaha menjebak dan membunuhnya. Namun, perisai cahaya abu-abu muncul di tubuh Chen Ping. Begitu rantai-rantai itu menyentuh perisai cahaya, rantai itu meleleh secepat es dan salju bertemu api. Kekuatan kekacauan dapat mengalahkan semua hukum. Apa? Seru yang mulia tombak emas dengan kaget. Chen Ping telah tiba di hadapannya,
dan pedang pembunuh naga menebas ke bawah. Kekacauan, hancurkan langit. Cahaya pedang abu-abu itu menebas ke arah Yang Mulia Tombak Emas. Master Tombak Emas buru-buru mengangkat tombaknya untuk bertahan, dan tombak serta pedangnya berbenturan. Dentang, sebuah sayatan dalam terukir di tombak emas itu, dan mulut harimau milik Yang Mulia Tombak Emas terbelah, dengan darah mengalir deras. Bagaimana ini mungkin? Dia merasa ngeri dan mundur. Kekuatan serangan pedang ini jauh melampaui kekuatan dewa tingkat atas tingkat pertama. Bahkan lebih kuat dari puncak kekuatan dewa tingkat atas tingkat ketujuh. Serang bersama, teriak Yang Mulia Tombak Emas kepada dua Yang Mulia lainnya. Ketiganya menyerang secara bersamaan, menggunakan tombak emas, pedang emas, dan pedang saber emas 3. Artefak abadi tingkat atas untuk menyerang Chen Ping. Chen Ping tetap tenang, mengacungkan pedang pembunuh naga dan melepaskan kekuatan kekacauan sepenuhnya. Domain pedang kacau, berpusat di Chen Ping, area seluas 1000 kaki dengan radius berubah menjadi wilayah abu-abu. Di dalam wilayah ini, semua hukum diserap oleh kekuatan kekacauan, dan kekuatan serangan ketiganya sangat berkurang saat memasuki wilayah tersebut. Ladang macam apa ini? Seru ketiganya kaget. Mereka belum pernah melihat wilayah seaneh itu, wilayah yang bahkan bisa melahap kekuatan hukum mereka sendiri. Chen Ping berada dalam elemennya, dan setiap ayunan pedang pembunuh naga membawa kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dentang, dentang, dentang. Tombak emas itu hancur berkeping-keping. Pedang emas itu patah. Pedang emas itu roboh. Tidak, teriak Yang Mulia Tombak Emas dengan putus asa. Chen Ping menebas dengan pedangnya, membelah ketiganya menjadi dua sekaligus, jiwa dan roh mereka musnah. 3 immortal peringkat 7 telah tewas. Seluruh ruangan menjadi hening. Pasukan yang terdiri dari 100.000 dewa dan 50.000 prajurit iblis membuat semua orang tercengang. 3 pedang, membunuh 3 immortal peringkat ke-7. Apakah ini benar-benar manusia? Chen Ping berdiri di udara, pedang di tangan, tatapannya menyapu pasukan dewa, bunuh. Namun, keempat kata sederhana ini bagaikan kekuatan surga yang menekan pasukan ilahi yang berjumlah 100.000 orang, sehingga menyulitkan mereka untuk bernapas. Sebagian besar pasukan ilahi ini adalah pengkhianat dari ras iblis, dan setelah menyadari hal ini, mereka semua membelot. Dalam sekejap, pasukan Protoss kehilangan sikap arogannya. Gerombolan orang-orang yang terbunuh meraung dan melarikan diri ke segala arah, tak akan pernah lagi terlihat gagah. Seperti para dewa, wilayah barat telah dibebaskan. Chen Ping mendarat kembali di tanah dan memandang pasukan iblis yang berlutut, tetapi dia tidak merasakan banyak kegembiraan. Dia tahu ini baru permulaan. Yang Mulia Agung wilayah tengah tidak akan menyerah, pembalasan dari ras ilahi hanya akan semakin intensif. Tapi lalu kenapa? Dia menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat, matanya berkilat dengan cahaya dingin. 1 datang, 1 membunuh. 2 datang, 2 membunuh. Sampai semua dewa musnah, mengembalikan dunia yang cerah dan jernih ke 13 langit. Sementara itu, jauh di dalam aula hukuman lahi, di aula utama yang megah, Yang Mulia Agung dan sekelompok pejabat tinggi berdiri dengan hikmat, udara dipenuhi dengan kesungguhan dan ketegangan yang tak terlukiskan. Semua mata tertuju pada susunan teleportasi yang bersinar dengan cahaya perak di tengah aula utama. Pola susunan tersebut rumit dan mendalam, memancarkan aura yang bukan milik surga ke-13, itu adalah jalan menuju dunia yang lebih tinggi, surga ke-14. Hari ini, Yang Mulia Agung melepaskan baju zirah megahnya yang biasa dan mengenakan jubah emas gelap, ekspresinya penuh hormat, hampir rendah hati. Di belakangnya, 8 anggota inti berpangkat tinggi dari aula hukuman lahi juga menundukkan kepala, bahkan napas mereka pun teratur, berdengung. Susunan teleportasi itu bersinar terang, dan riak menyebar di angkasa seperti air. 2 berkas cahaya dan bayangan itu secara bertahap mengeras menjadi sosok manusia yang jelas. Saat cahaya memudar, 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul dalam formasi tersebut. Pria itu tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah,
Wajah tampannya tampak seperti berasal dari dunia lain. La mengenakan jubah putih keperakan dengan pola awan keemasan samar yang disulam pada manset dan kerah, dan sebuah pedang panjang kuno tergantung di pinggangnya. Meskipun tidak dihunus, pedang itu sudah memancarkan aura niat menyerang yang mengerikan. Yang paling mencolok adalah garis vertikal berwarna emas pucat di antara alisnya, sebuah simbol dari garis keturunan kerajaan yang ilahi. Salju, wanita itu tampak jauh lebih muda, tidak lebih dari 20 tahun, dengan kecantikan yang memukau dan kulit seputih. Dia mengenakan gaun tule berwarna ungu muda, yang bagian bawahnya dihiasi dengan permata kecil berkilauan. Memantulkan cahaya saat dia bergerak. Rambut peraknya terurai hingga pinggang, dihiasi dengan jepit rambut giok berbentuk bulan sabit. Temperamennya dingin dan seperti dari dunia lain, seperti bulan terang di langit, tak terjangkau. Aura yang terpancar dari keduanya jelas merupakan aura dewa tingkat 7 tingkat puncak. Terlebih lagi, kemurnian dan kehalusan aura tersebut jauh melampaui kultivator lain di tingkat 13, yang menunjukkan fondasi yang sangat mendalam. Melihat hal itu, Yang Mulia Agung segera melangkah maju 3 langkah dan membungkuk dalam-dalam, penjaga ke-37. Dari aula hukuman lahi dengan hormat menyambut utusan khusus dari Istana Lahi Surga ke-14. Kedelapan tetua di belakangnya serentak berseru, "Selamat datang, utusan khusus." Pria itu melirik acuh tak acuh ke arah Yang Mulia Agung dan yang lainnya, lalu mengangguk sedikit, "Anda adalah Yang Mulia Agung dari alam ini. Saya Lin Wuchen, dan ini adik perempuan saya, Yue Liuli. Saya datang ke surga ke-13 untuk berlatih atas perintah guru kami, dan juga untuk memeriksa istana cabang dari berbagai ras dewa." Suaranya tenang, namun mengandung aura superioritas alami, seolah-olah dia sedang memberi instruksi kepada seorang pelayan. Yue Liuli bahkan tidak melirik Yang Mulia Agung, melainkan mengamati tata letak aula hukuman lahi. Alisnya yang halus, sedikit berkerut, energi spiritual surga ke-13 memang tipis, bahkan aula hukuman lahi pun sangat kumuh. "Kakak, senior, apakah kita benar-benar akan tinggal di sini selama 3 bulan? Lin Wuchen berkata dengan tenang, "Guru kami memerintahkan kami untuk berlatih di sini dan mengalami kesulitan di alam bawah." 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Dahi Sang Yang Mulia Agung dipenuhi butiran keringat halus. Beliau dengan cepat berkata, "2 utusan khusus telah datang dari jauh. Aula hukuman lahi telah menyiapkan aula penerimaan dengan standar tertinggi. Silakan masuk dan beristirahat." "Tidak perlu." Lin Wuchen melambaikan tangannya, "Mari kita bahas dulu situasi di surga ke-13. Kuil lahi menerima kabar bahwa seorang pengkhianat bernama Chen Ping telah muncul di alam ini, membunuh 5 yang mulia secara berturut-turut, menyebabkan kegemparan. Apakah ini benar?" Hati Yang Mulia Agung terasa tegang, dan dia memaksakan diri untuk berkata, "Melaporkan kepada utusan khusus." Memang demikian adanya. Chen Ping telah mempelajari beberapa teknik aneh dari suatu tempat dan memiliki kekuatan abu. Abu yang dapat menahan hukum ras ilahi saya. Kelima yang mulia dari wilayah Timur Lengah dan menjadi korban kejahatannya. Namun, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Namun, saya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional dan mengerahkan pasukan dari semua wilayah untuk mengepung dan menumpas penjahat ini. Saya yakin tidak akan lama lagi. Kita akan menangkapnya. Tidak akan lama lagi." Yue Liuli tiba-tiba mencibir, matanya yang indah penuh dengan ejekan. "Yang Mulia Agung, tahukah Anda bahwa orang di surga ke-14 sudah membicarakan masalah ini? Mereka mengatakan bahwa penjaga surga ke-13 tidak kompeten, bahkan tidak mampu menghadapi seorang junior di alam dewa surgawi, dan telah benar-benar mempermalukan ras dewa." Wajah Grand Master memucat pasi, dan keringat dingin langsung membasahi punggungnya. "Utusan khusus, mohon maafkan saya, Chen Ping itu memang aneh, dia." "Cukup sudah." Lin Wuchen menyela perkataannya, nadanya tetap tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. "Aku tidak mau mendengar alasan. Klan dewa telah memerintah 13 langit selama ribuan tahun dan tidak pernah melakukan kesalahan seperti ini. Sebagai Yang Mulia Agung,
Anda bertanggung jawab untuk menjaga alam ini, namun Anda membiarkan seorang dewa abadi junior menyebabkan kekacauan seperti ini. Ini adalah pengabaian tugas. Dia berhenti sejenak, tatapannya tajam seperti pisau, jika bukan karena fakta bahwa kau telah menjaga wilayah ini selama lebih dari 500 tahun, dan setidaknya telah bekerja keras meskipun kau belum memberikan kontribusi besar, kuil. Itu pasti sudah menghukummu. Lutut Yang Mulia Agung gemetar, hampir membuatnya berlutut. Terima kasih atas kemurahan hatimu, utusan khusus. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menangkap dan membunuh Chen Ping, demi menjunjung tinggi martabat Raslahi. Yue Liuli mendengus pelan, dan hendak mengatakan sesuatu ketika langkah kaki tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar aula. Laporan, seorang penjaga suci tersandung dan merangkak masuk ke aula utama. Wajahnya pucat pasi, Yang Mulia Agung. Laporan mendesak dari wilayah barat. Hati Yang Mulia Agung mencekam, dan beliau berkata dengan tegas, kenapa panik sekali? Tidakkah kalian lihat utusan khusus ada di sini? Pergi dari sini. Tetap. Penjaga itu gemetar, hampir menjatuhkan gulungan giok di tangannya. Wilayah barat. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi di wilayah barat. Lin Wuchen sedikit mengangkat alisnya, bicaralah. Para penjaga menatap Yang Mulia Agung, yang wajahnya pucat pasi, tetapi tidak berani menghentikan mereka. Mereka hanya bisa gemetar dan berkata, aula penindasan iblis wilayah barat telah ditembus. Yang Mulia penindasan iblis telah gugur, dan Raja Ular Perak serta Raja Elang Besi, kedua Raja Iblis, telah terbunuh. Dan ketiga penguasa yang dikirim untuk memperkuat wilayah barat Yang Mulia Tombak Emas, Yang Mulia Kayu Hijau, dan Yang Mulia Api Merah juga, semuanya gugur dalam pertempuran. Apa? Sang Yang Mulia Agung disambar petir, dan terhuyung mundur 3 langkah, baru berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya setelah menabrak pilar giok di belakangnya. Kedelapan tetua itu merasa ngeri, dan desahan kaget serentak memenuhi aula. Sang penakluk iblis, seorang immortal peringkat ke-7, telah memerintah wilayah barat selama 300 tahun. Ketiga Yang Mulia, Tombak Emas, Kayu Hijau, dan Api Merah, semuanya berada di peringkat ke-7 alam abadi atas. 5 immortal tingkat 7, bersama dengan puluhan ribu prajurit ilahi, ternyata semuanya telah mati.